Aku keluar ruangan dokter dengan lemas. Sampai-sampai, suster menawarkan bantuan untuk mengantarku hingga mendapat taksi. Aku bawa mobil sendiri. Sus, jawabku pelan. Waduh, emang Mbak bisa nyetir sendiri? Apa mau saya teleponkan saudara atau kerabatnya biar bisa jemput? Suster itu menatapku khawatir. Nanti aku mau telepon pacarku aja. Jawabku seadanya. Oh, ya sudah. Hati-hati ya, Mbak. Kalau butuh bantuan bisa ke resepsionis di depan. Atau panggil saya. Nama saya Nina. Suster itu menawarkan bantuannya dengan ramah. Iya, Sus. Terima kasih. Ucapku, kemudian berjalan pelan ke area parkir. Sejujurnya, aku seperti mau pingsan. Dan tadi pun di ruangan dokter, aku hampir ambruk ketika mendengar penuturan dokter tentang hasil cek laboratorium dan yang lainnya. Namun, aku berusaha kuat. Aku tidak ingin membuat Reza, pacarku, khawatir. Jadi, aku harus bisa mengontrol diri, tentu saja. Aku akan memberitahukan tentang kondisi kesehatanku kepadanya. Bagaimanapun, aku tidak boleh menutupi sesuatu darinya. Karena kami sudah berjanji untuk saling terbuka tentang masalah apapun. Di dunia ini, hanya dia yang aku punya dan aku percaya. Aku duduk di bangku tunggu untuk menelepon Reza. Namun, terlihat ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Aku membukanya, karena khawatir itu sesuatu yang penting. Fitri, ini Tante Nila. Kamu di mana sekarang? Tante kangen. Om, Farah, dan Dilan juga kangen kamu. Tolong pulang sebentar. Kami mau minta maaf jika kami ada salah. Atau, kalau tidak keberatan, kamu kasih alamatmu. Nanti kami ke sana. Jangan blokir lagi nomor ini. Setidaknya, kita bertemu satu kali saja ya. Kamu kenapa sudah 12 tahun pergi dan menghindari kami? Aku memalingkan muka dan berusaha menenangkan perasaan yang semakin hancur. Kenapa Tante Nila bisa tahu lagi nomor ponselku? Kenapa juga dia harus menghubungi di saat aku baru saja menerima berita buruk? Tidak ada gunanya memikirkan mereka. Orang-orang yang katanya saudara. Orang-orang yang katanya sudah merawatku sejak kepergian ayah dan bunda. Namun, kenyataannya mereka memerasku. Mereka hanya butuh harta peninggalan kedua orang tuaku. Hingga aku harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup dan bisa sesukses sekarang. Tanpa pikir panjang, aku langsung memblokir nomor Tante Nila untuk ketiga kalinya. Ya, 1 tahun sejak aku pergi dari rumah itu, dia berhasil mendapat nomor kontakku. Lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, dia pun bisa mendapatkannya lagi. Namun semuanya aku blokir, karena aku ingin benar-benar lepas dari keluarga benalu seperti mereka. Termasuk Farah, yang waktu itu ikut-ikutan berusaha menghubungiku. Lalu, dengan tangan gemetar, aku mencari nomor kontak Reza, lalu kuhubungi dia. Beberapa saat aku harus menunggu, namun tak ada jawaban. Kemana sebenarnya dia? Tadi dia bilang harus ke kantor karena ada hal penting. Padahal, ini hari Sabtu dan kantor libur. Sebenarnya apa yang sedang ia lakukan? Aku hampir putus asa. Hingga sekitar 15 menit kemudian ketika aku sudah berada di ruang resepsionis rumah sakit, Reza balik menelepon. Kenapa sayang? Gimana kata dokter? Tanyanya. Aku masih di rumah sakit. Bisa jemput? Gak? Aku gak kuat nyetir. Jawabku sambil menahan kepala yang terasa berdenyut. Kayaknya gak bisa. Ini aku lagi dipanggil Pak Budi. Ada masalah sama proyek yang baru. Tolaknya pelan. Gak bisa izin? Ini aku gimana pulangnya? Aku mulai merengek. Gak bisa. Jawabnya dengan nada bingung. Kamu pulang naik taksi aja. Biar nanti mobil aku yang ambil. Ya sudah. Ucapku kecewa. Maaf. Ya, sayang? Pak Budi lagi marah-marah. Kalau aku minta izin, takutnya tambah marah. Kamu tahu dia kayak gimana? Ucapnya kemudian. Mencoba meyakinkanku. Ya. Jawabku singkat, kamu hati-hati. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Aku janji, langsung ke rumah setelah urusan di sini selesai. Reza terdengar khawatir. Aku tidak menjawab lagi. Ada perasaan kecewa dalam hati. Namun, mau bagaimana lagi? Reza juga pasti sekarang sedang merasa khawatir sekali dengan kondisiku. Aku bangkit, tetapi tiba-tiba bumi terasa berputar. Hingga aku kehilangan keseimbangan dan akhirnya ambruk. Aku hilang kesadaran ketika terbangun, ternyata aku masih berada di rumah sakit.
Suster Nina tampak berada di ruangan ini juga. Sus, kenapa? Tanyaku sambil memegang kepala. Mbak pingsan tadi. Untung masih di sini. Jawabnya ramah setengah khawatir. Aku menurunkan kaki. Mbak mau kemana? Tanya Suster Nina khawatir. Mau pulang. Ini jam berapa? Ya, ucapku yakin. Jam 4. Mbak tadi pingsan hampir 1 jam. Suster Nina menjelaskan. Ya, sus. Sekarang aku baik-baik aja. Aku merapikan baju dan meraih tas. Mbak gak boleh pulang sendiri. Kalau pingsan lagi, gimana? Ia semakin khawatir. Aku bisa pulang naik taksi. Jawabku sambil tersenyum tipis. Mau saya pesankan? Sekalian saya antar ke depan. Tawarnya, gak usah. Terima kasih. Ya, sus, aku menolak. Ya udah, sama-sama Mbak. Hati-hati, ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungi rumah sakit saja. Suster Nina menatapku khawatir. Aku mengangguk, lalu bergegas keluar ruangan itu. Sejujurnya, aku tidak betah berada di tempat ini. Dan syukurlah, sekarang aku boleh pulang. Aku pun berjalan pelan. Meski sedang sekarat, tetapi aku masih bisa berdiri. Dia sedang bersama perempuan hamil. Mereka duduk di depan ruang dokter kandungan. Mereka tampak seperti pasangan. Karena tangan mereka saling menggenggam sambil mengobrol dengan ekspresi bahagia dari keduanya. Sesekali si laki-laki mengusap perut perempuan itu dengan lembut. Aku mundur dengan dada bergemuruh. Ingin rasanya langsung menghampiri mereka dan bertanya, siapa perempuan itu? Lalu, kupukul si laki-laki yang sudah berani memperlakukan perempuan lain selembut dan seromantis itu. Namun, rasanya tenaga dan napasku seperti hampir habis. Karena merasa terkejut dan marah melihat calon suami sendiri bersama perempuan lain dan sedang hamil pula ya. Laki-laki itu adalah Reza. Yang tadi mengaku sedang dipanggil bos karena proyeknya ada kendala. Aku duduk di bangku tunggu dan mengeluarkan ponsel. Lalu, kuvideokan mereka dengan perasaan yang sulit digambarkan. Bahkan, tanganku sampai gemetar memegang ponsel. Setelah itu, aku berlalu mencari jalan lain. Sampai di luar rumah sakit, aku terduduk di tembok pembatas taman. Kepalaku terasa nyeri lagi. Apa ini sebenarnya? Kenapa aku harus tahu 2 berita buruk di hari yang bersamaan? Belum cukupkah penderitaan yang selama ini aku tanggung? Mimpi yang kurajut bersama Reza seketika buyar. Semua harapan hancur dan hanya menyisakan sesak yang sepertinya akan lebih cepat membunuhku daripada kanker yang bersarang di kepala ini. Percuma aku berjuang selama ini dengan sangat keras. Sia-sia sudah kulakukan yang terbaik. Aku memang lebih baik mati. Rumah, kendaraan, tabungan, rancangan masa depan indah, dan semua yang kupunya sekarang tidak berarti lagi. Aku hancur. Arg. Aku mengerang dalam sunyi. Namun tiba-tiba, terdengar seseorang di belakangku seperti membanting atau memukul sesuatu. Aku melirik. Terhalang tanaman bunga, di belakangku ternyata ada seorang laki-laki yang tampak sama frustasinya sepertiku. Dia meremas rambutnya sambil menunduk. Sepertinya, dia merasa sedang diperhatikan. Dia melirik dan berkata, "Maaf, Mbak," ucapnya. Lalu menatapku beberapa saat. "Mbak baik-baik saja?" Tanyanya bingung. Aku menggeleng. "Hidup memang seperti ini, Mbak. Kadang bercandanya kelewatan," ucapnya lagi sambil tersenyum getir. "Mas kenapa? Sedang banyak masalah juga?" Tanyaku penasaran. "Usaha saya hari ini terpaksa tutup. Saya bangkrut. Hutang di mana-mana. Padahal, ibu saya sedang butuh biaya pengobatan yang tidak sedikit," jawabnya setengah mengeluh. Maaf, Mbak. Saya malah jadi kuat begini. "Berapa biaya yang dibutuhkan?" Tanyaku makin penasaran. "Sangat banyak, Mbak," jawabnya lesu. Aku terdiam sejenak. Lalu mendekati laki-laki berkulit sawo matang itu. "Minta nomor rekeningnya." "Mas," ucapku, "buat apa?" Dia menatap kaget. "Saya mau transfer buat biaya berobat ibunya." Jelasku. "Loh, gak usah." Dia menggeleng kaku. "Gak apa-apa. Saya mau berbuat baik di sisa hidup ini." Ukapku seraya tersenyum getir. Lalu laki-laki itu tampak berpikir. "Saya ikhlas." Ucapku sembari memperlihatkan bukti transferan di ponselku. "Tapi ini hitungannya saya pinjam." "Ya, Mbak. Nanti kalau sudah ada rejeki, pasti saya kembalikan." Ucapnya sungkan.
Aku mengangguk karena malas berdebat. Dia memberikan nomor rekening dan aku segera mentransfer sejumlah uang. Mbak, ini terlalu banyak. Bagaimana saya bisa menggantinya kelak? Pekik laki-laki itu ketika sebuah notifikasi masuk di ponselnya. Tapi, biaya pengobatan ibu saya memang sebanyak ini. Terima kasih. Ya, Mbak, saya janji akan mengembalikan. Saya akan berusaha lebih keras lagi. Dan semoga Mbak mendapat rezeki lebih banyak. Dan entah apa lagi yang dia ucapkan. Karena aku langsung pergi dari sana. Meninggalkannya yang fokus menatap layar ponsel. Mungkin, dia bicara sambil menghitung angka 0 yang berderet di sana. Kini, apa yang kupunya sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena ketika aku mati, aku tidak akan membawanya. Dan aku tidak rela, jika nanti Reza yang akan mewarisinya. Sayang, kamu di rumah? Aku ke sana sekarang. Sebuah pesan masuk dari Reza. Namun aku mengabaikan pesan tersebut. Sepertinya, dia sudah selesai mengantar perempuannya. Aku pun bergegas pulang. Sampai di rumah, aku langsung menenggelamkan wajah di bawah bantal. Meratapi nasib yang sepertinya enggan memberiku kesempatan untuk bisa bahagia. Usiaku mungkin tidak akan lebih dari 2 bulan lagi. Kata dokter, kanker yang bersarang di kepalaku sudah stadium akhir. Dokter memberiku waktu beberapa hari untuk berpikir jika bersedia menjalani pembedahan ataupun kemoterapi. Meski kemungkinan untuk bisa sembuh sangat kecil, tetapi setidaknya bisa meredakan rasa sakit yang ada di kepalaku. Sebenarnya, aku sudah memutuskan untuk tidak menjalani semua itu. Sebab, risiko pembedahan sangat besar. Kalau gagal, aku bisa langsung pergi ke alam lain. Dan kalau kemoterapi, aku tidak siap dengan efek sampingnya. Aku tidak mau Reza melihatku jelek di saat-saat terakhir. Kurus, kering, botak dan terlihat seperti hidup segan mati pun tak mau. Aku tak bisa membayangkannya. Itulah alasanku awalnya. Aku berencana menghabiskan sisa waktu untuk mengukir kenangan indah bersama Reza. Dia pasti akan setuju agar kami mempercepat pernikahan yang rencananya akan digelar 1 tahun lagi. Sebelum ini, aku percaya sekali dengan lelaki yang sudah kupacari 1 tahun lebih itu. Dia mencintaiku dengan tulus dan tidak akan pernah berpaling. Namun, kenyataannya berkata lain sekarang, mungkin akan kubiarkan diri ini membusuk di sini sendiri. Aku tidak peduli lagi dengan apapun. Karena semuanya sudah hilang. Aku tidak menyangka. Hidupku akan berubah sedrastis ini. Aku pikir, sakit kepala yang kuderita hanya karena terlalu sibuk bekerja. Akhir-akhir ini, pekerjaan di kantor sangat menyita waktu dan aku hampir tidak bisa beristirahat. Pola makanku juga sangat tidak teratur. Aku melakukan itu karena promosi jabatan yang menjadi iming-iming bagi siapa saja yang bisa menyelesaikan proyek lebih cepat dan berhasil dengan maksimal. Tinggal 1 langkah lagi, aku akan bisa mendapat itu semua. Hanya saja, kenyataannya harus seperti ini. Aku membuka mata, lalu mengedarkan pandangan. Kulihat di luar sudah gelap. Ternyata aku ketiduran. Aku bangkit dan menutup gorden kamar. Lalu keluar karena terdengar seseorang mengetuk pintu dan memanggilku. Sepertinya itu Reza. Sebenarnya aku malas menemui dia. Namun, aku tidak boleh menghindar. Bagaimanapun, masalah di antara kami harus jelas. Terutama ada satu hal yang harus aku perjelas. Sayang, kamu tidur? Bagaimana tadi kata dokter? Tanyanya begitu pintu dibuka. Aku mengangguk. Pantes. Dari tadi di telepon gak diangkat. Bikin khawatir aja, ucapnya sambil mengusap puncak kepalaku. Terus, kata dokter gimana? Dia mengulang pertanyaannya, gak apa-apa, gak serius. Jawabku tiba-tiba berubah pikiran untuk tidak langsung membahas apapun. Beneran? Dia menatapku lekat, menunggu penjelasku yang sebenarnya. Tadi memang kepalaku sakit, tapi sekarang udah baikan. Asal rutin minum obat, semua bakal baik-baik aja. Terangku berbohong yakin. Reza menatapku semakin tajam. Dengan ekspresi datar. Kamu kenapa? Kayak gak seneng gitu kalau aku baik-baik aja. Ucapku lalu bangkit ke meja makan. Kutuang air putih dan langsung meminumnya. Masa aku gak seneng denger calon istri baik-baik aja? Kamu ini ngomong apa sih? Dia terkekeh sambil mendekat. Aku cuma takut kamu berbohong karena gak mau bikin aku khawatir. Enggak. Jawabku singkat. Syukurlah kalau gitu. Ucapnya seraya mengambil gelas untuk minum. Iya.
Aku mau ngomong sesuatu. Ucapku setelah menenggak habis air minumku. Apa? Tanyanya singkat. Soal tabungan bersama kita. Aku pengen lihat. Dong, udah ada berapa? Tanyaku tanpa basa-basi. Tatabungen ya? Teniannya. Entah kenapa dia tiba-tiba terlihat gugup. Iya. Kenapa? Gak kamu pakai buat macem-macem kan? Tanyaku menyelidik. Aku sudah ada firasat tidak enak tentang ini, gak kenapa-napa. Cuma, kenapa mendadak? Reza kembali duduk di kursi sebelahku. Ia menatapku lurus, berusaha mengintimidasiku. Aku bisa melihat, kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu, cuma pengen tahu aja. Gak boleh. Aku membalas tatapannya. Ya boleh dong. Cuma, aku kaget aja. Aku khawatir kamu sedang kesulitan. Jawabnya sambil memalingkan muka. Kamu sedang butuh uang. Reza melirikku sekilas. Aku tidak langsung menjawab. Dengan melihat reaksinya, aku sekarang jadi merasa curiga kalau uang itu sebenarnya sudah tidak ada. Nanti aku kasih lihat. Ucapannya berat. Aku pulang. Ya, karena kamunya juga baik-baik aja. Aku tidak bereaksi. Melihat sikapnya seperti itu, aku semakin berpikir kenapa selama ini aku bodoh sekali. Bisa-bisanya tertipu oleh laki-laki tak bermoral ini. Setelah Reza pergi, aku langsung terduduk lemas. Selama 6 bulan lebih, beberapa kali aku memasukkan uang bonus kerjaku, yang kalau dijumlahkan mungkin berjumlah 3 digit. Aku tidak pernah bertanya tentang tabungan itu. Hanya di bulan pertama saja Reza memperlihatkan saldonya. Saat itu, dia pun memasukkan sejumlah uang juga ke sana, tabungan itu atas nama dia. Dan aku tidak diberi akses untuk melihatnya. Bukan tidak diberi, tetapi aku juga tidak pernah meminta. Karena saat itu aku sangat percaya kepada dia. Sekarang, bagaimana caranya aku mengambil semua itu? Bukan karena aku butuh. Tetapi, aku sangat tidak rela dia menikmati hartaku, apalagi jika untuk membahagiakan perempuan lain. Ah, siapa sebenarnya perempuan itu? Apakah istrinya? Kapan Reza menikahinya? Lalu, dia atau aku selingkuhannya? Aku bangkit, dan langsung lari ke kamar mandi. Tiba-tiba perut terasa mual sekali. Selain kepala yang sakit, perut juga sering terasa mual dan dada sesak. Awalnya aku pikir hal itu karena asam lambung. Karena aku memang mempunyai masalah dengan lambung. Namun, ternyata ada yang lebih serius. Sakit kepala yang aku rasakan bukan merupakan gejala dari penyakit itu. Keesokan harinya, aku izin tidak masuk bekerja. Hari ini, aku hanya ingin sendiri di kamar. Aku ingin mencari celah agar tidak terlalu meratapi nasib menyedihkan ini. Meski tidak ada lagi Reza di sampingku, aku tetap ingin menutup mata dengan bahagia. Meski sepertinya itu akan sulit. Sekarang, aku benar-benar seperti sedang berada di ujung lorong gelap dan pengap, hanya untuk menunggu malaikat maut. Aku memeriksa saldo di rekening. Ternyata masih lumayan banyak. Tentu saja, selama 8 tahun aku bekerja keras untuk mendapat semuanya. Bisa hidup enak, membeli apapun yang aku mau, dan menabungkan sisanya. Meski sudah 6 bulan juga tidak ditambah karena mengisi tabungan bersama itu. Tiba-tiba, aku melihat notifikasi transfer kepada laki-laki di depan rumah sakit kemarin. Tanpa pikir panjang, aku segera mengetik sejumlah angka, lebih besar dari yang kemarin, lalu mengirimkannya lagi ke nomor itu. Sekarang, di rekeningku hanya tersisa sejumlah kecil. Dan itu akan cukup untuk aku habiskan di sisa usia ini selama 2 bulan. Kemarin, dia bilang usahanya bangkrut dan terlilit hutang. Jadi, mungkin transferanku yang ini bisa untuk membangun usahanya lagi dan lebih maju. Dia terlihat seperti orang yang baik dan sayang kepada keluarga, terutama ibunya. Jadi, aku pikir dia orang yang tepat untuk mendapat uangku yang tersisa. Di tangannya, sebagian peninggalanku itu pasti akan bermanfaat. Aku menarik napas dalam-dalam, ada sedikit perasaan lega dalam dada. Mungkin, seperti inilah rasanya berbagi. Satu hal yang sebelumnya sangat jarang aku lakukan, meski hanya untuk sekeping recehan. Mungkin inilah hikmah yang aku dapatkan setelah aku divonis penyakit mematikan itu. Walaupun aku akan kehilangan seluruh duniaku, namun aku mendapatkan kedamaian batin dan kebahagiaan yang abadi kelak. Tak terasa waktu berlalu. 2 bulan pun sudah terlewatkan. Kini kondisi tubuhku makin parah dan aku telah bersiap untuk melepaskan semua. Awalnya aku kecewa karena Reza ternyata punya perempuan lain di belakangku. Namun kini aku sudah bisa ikhlas.
Aku jadi tidak terlalu berat meninggalkannya di dunia tanpa aku. Jadi aku bisa pergi dengan tenang. Selama 2 bulan kebelakang aku tak pernah membahas tabungan, atau semua yang selama ini aku impikan bersama Reza. Aku sudah tidak peduli dengan itu semua. Aku pun sudah tak peduli dengan perempuan mana dia menjalin hubungan. Aku hanya fokus untuk berbuat baik bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan, terkhusus bantuan dana. Sebagian besar gajiku selama 2 bulan ini aku sumbangkan ke panti asuhan terdekat. Dan terkadang aku bagikan pada masjid dekat rumahku. Aku ingin menabung untuk bekalku di akhirat kelak. Yang mana selama ini jarang aku lakukan. Mungkin kenyataan pahit ini adalah teguran untukku atas kelalaianku dalam menjalani hidup. Aku hanya memikirkan duniawi, dan lupa bahwa dunia hanya bersifat sementara. Kini aku tak lagi meratapi hidupku. Justru aku bersyukur karena Tuhan menegurku dengan cara seperti ini. Aku bersyukur karena aku masih bisa berbuat baik di sisa-sisa hidupku. Dan aku juga bersyukur karena aku masih bisa melihat orang-orang di sekitarku tersenyum. Kisah Fitri mengingatkan kita akan pentingnya berbagi terhadap sesama dan hidup dengan ikhlas. Dan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Satu lagi kisah inspiratif tentang kehidupan. Semoga kisah ini bisa menjadi salah satu penyemangat bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.